Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Ibu Bapak Saudara-saudara. Hari ini kita mendengarkan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mata adalah indera yang dimiliki oleh manusia untuk melihat segala-galanya. Dengan mata kita bisa menilai seperti apa objek, sesuatu benda atau tempat di mana kita bisa menentukan warna, bentuk, isi, dan lain-lain. Hebatnya, bayi pun sewaktu lahir dia memiliki mata untuk melihat atau memandang seseorang. Ketika seseorang itu tersenyum, maka bayi itu akan tentram. Dia merasa nyaman. Tetapi kalau bayi itu melihat seseorang itu cemberut, tidak tersenyum, maka dia pun tidak tentram, hatinya pasti terganggu. Sebagai orang dewasa, mata itu memiliki peranan yang sangat besar. Mata bisa menjadi alat interaksi, alat untuk mengamati bagaimana respon seseorang kepada kita. Dengan hanya melihat wajahnya, sebenarnya kita bisa menilai seperti apa sikap atau perasaan seseorang kepada kita. Itu sebabnya sulit kalau seandainya kita tidak melakukan kontak mata atau kontak wajah dengan seseorang. Hari-hari ini kan kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Orang sekarang bertemu, belajar dengan teknologi yang bernama Zoom atau Google Meet. Sangat disayangkan kalau ada peserta yang ikut Zoom atau Google Meet tapi wajahnya tidak kelihatan, atau dengan istilah unvideo. Kita tidak akan mengetahui seperti apa perasaannya, seperti apa keadaannya, seperti apa sikapnya. Ibu bapak saudara-saudara, Daud pun mengatakan bagaimana dia senang atau rindunya ketika dia bisa memandang wajah Tuhan. Dia memakai matanya untuk melihat Tuhan. Setiap dia bangun pagi, hal yang pertama dilakukan oleh Daud adalah ingin memandang wajah Tuhan. Jadi Daud ini adalah seorang hamba Tuhan yang sering mengungkapkan bagaimana kerinduannya untuk melihat wajah Tuhan. Bahkan dia sangat senang bila setiap hari dia dapat mencari Tuhan dan memandang wajahnya. Namun akhir-akhir ini banyak kita tidak seperti Daud. Justru orang-orang sudah terlalu sibuk, sudah terlalu banyak urusan, sehingga waktunya tidak lagi ada untuk melihat wajah Tuhan, untuk mencari Tuhan, sehingga hidupnya kosong, hampa, dan tidak berdaya guna. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seakan-akan materi itu adalah segala-galanya, tapi justru dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, orang yang memiliki banyak harta, orang yang memiliki jabatan yang tinggi belum tentu menjadi solusi atau jawaban bahwa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Wajah Tuhan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan adanya wajah Tuhan, di situ kita melihat bagaimana Tuhan berpihak kepada kehidupan kita. Tapi kalau wajah Tuhan itu tidak ada di depan kita, wajah Tuhan itu dipalingkan dari kehidupan kita, maka Tuhan juga sudah meninggalkan kita. Artinya betapa pentingnya
wajah Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lihat bagaimana dulunya bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Itu adalah karena Tuhan sudah memalingkan wajahnya. Tetapi di sebaliknya dia memandangkan wajahnya, memperlihatkan wajahnya kepada orang yang bukan orang Israel, yaitu kepada keluarga Yonadab bin Rekab. Artinya ketika wajah Tuhan itu ada di sana, berkat Tuhan juga ada di sana. Tapi ketika wajah Tuhan itu berpaling dari kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu juga berpaling dari kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, mencari wajah Tuhan atau memandang wajah Tuhan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Memang ada firman yang mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ketika Musa ingin bertemu dengan Tuhan di Keluaran 33 ayat 20. Tetapi bukan maksudnya kita tidak bisa melihat wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan yang kita kenal dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita hidup di dalam firman-Nya, bersekutu di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, dengan beribadah. Disitulah kita menemukan wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melakukan tindakan perbuatan yang menolong orang lain, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak mampu, di situ wajah Tuhan dapat kita temukan. Kehidupan yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging akan membuat wajah Tuhan itu tertutup dari pandangan kita. Keinginan-keinginan kejahatan di dalam kehidupan ini akan membuat wajah Tuhan terselubung dari pandangan kita. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara, mari cari wajah Tuhan. Ketika Tuhan itu sudah berkenan dalam kehidupan kita, temukan Dia dalam setiap gerak kehidupan kita, karena Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Apapun tantangan kita, masa-masa pandemi ini bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari Tuhan, tapi justru temukan wajah Tuhan. Ketika kita menemukan wajah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, di situ berkat Tuhan dinyatakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan. Berkati firman-Mu supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dalam melakukan aktivitasnya satu hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.